Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah bimbingan dan konseling, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai prinsip bimbingan dan konseling. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Mala Kartika, yang kedua ada Nur Istighfaro, ketiga ada Lili Antika, dan keempat ada saya sendiri, Salsa Afniuda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip di sini itu berasal dari kata prinsipra, yang artinya itu pemula dari suatu cara tertentu untuk melahirkan hal-hal lain, yang keberadaannya itu tergantung dari pemula itu sendiri. Prinsip ini hasil dari perpaduan antara kajian teoritik dan kajian lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dan pelaksanaan yang dimaksudkan. Ini merupakan pengertian dari Halen, bukunya di tahun 2002 dan halaman 63. Prinsip bimbingan dan konseling ini juga menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan suatu pedoman dalam program pelaksanaan atau suatu aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Nah, adapun beberapa prinsip pelaksanaan BK ini, diantaranya yang pertama. Nah, bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi maksudnya di sini bimbingan itu seperti sebuah alat yang membantu individu untuk mengarahkan mereka agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi individu tersebut. Kemudian yang kedua, hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. Jadi konselor itu harus melihat latar belakang dari individu tersebut, kemudian lingkungan dan budaya dari individu tersebut, agar bimbingan tersebut bisa lebih fokus dan penanganannya itu lebih bisa berjalan baik untuk individu yang dibimbing tersebut. Kemudian yang ketiga, bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi di sini bimbingan harus mampu memberikan, mengarahkan dan membimbing setiap individu yang memiliki karakteristik berbeda-beda tersebut. Kemudian yang keempat, masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga. Nah, bila terjadi masalah di lingkungan lembaga, maka hendaknya yang menangani itu adalah para ahlinya langsung ataupun bisa juga lembaga yang berwenang. Kemudian yang kelima, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. Jadi di sini bimbingan itu harus melihat apa yang sangat dibutuhkan oleh individu yang akan dibimbing tersebut. Misalnya individu tersebut itu selalu merasa kesepian, maka di sini konselor bimbingan ini harus mampu berlaku seperti teman dari individu tersebut agar individu tersebut tidak merasa terlalu kesepian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pada umumnya terbagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama itu prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling itu adalah individu-individu baik secara perorangan ataupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya. Adapun prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dengan sasaran pelayanan. Yang pertama, bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Yang ketiga, bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Yang keempat,
bimbingan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif, namun faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Adapun prinsip-prinsip yang tercantum di dalam prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang pertama itu bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah. Yang kedua itu kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Yang adapun prinsip yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Yang pertama itu ada prinsip yang berkenaan dengan layanan bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan konseling merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Yang kedua, program bimbingan konseling harus fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Adapun prinsip yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan BK baik yang bersifat terprogram dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan, dan tujuan ini akan diwujudkan melalui proses tertentu dan dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya. Adapun prinsip-prinsip yang tercantum di dalam prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, yang pertama itu bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri. Yang kedua itu dalam proses bimbingan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemampuan individu itu sendiri. Yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan. Adapun prinsip yang terakhir itu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang wajah dan sosoknya yang sangat jelas. Adapun prinsip-prinsip yang terkaitan dengan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, konselor itu harus memulai karirnya sejak awal dan program yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Yang kedua, konselor harus mempertahankan sikap profesionalnya. Yang ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya. Yang keempat, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa. Itulah yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Adapun pendapat Arifin dan Etika Artikawati tahun 1994 menjabarkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada bagian prinsip umum, yang kedua ada prinsip khusus yang berhubungan dengan individu atau siswa, yang ketiga ada prinsip khusus yang berhubungan dengan konselor atau pembimbing, dan yang keempat ada prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada prinsip umum. Ada poin yang pertama, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang kedua ada bimbingan diadakan untuk memberikan bantuan agar individu mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Yang selanjutnya ada pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Di sini maksudnya pemberian bantuan itu sesuai dengan masalah yang dihadapi pada siswa tersebut. Dan selanjutnya ada bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Yang selanjutnya ada pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh siswa tersebut. Yang selanjutnya ada upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Jadi untuk pelayanan bimbingan konseling ini dilakukan secara tidak kaku.
lebih terbuka, lebih tenang. Selanjutnya ada program bimbingan konseling dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut. Selanjutnya ada implementasi program bimbingan konseling harus dipimpin oleh orang ahli pada bidang BK, dan pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak seperti dokter, psikiater, atau pihak-pihak yang terkait lainnya. Yang selanjutnya, untuk mengetahui hasil bimbingan konseling ini harus diadakan evaluasi secara teratur dan berkesinambungan. Selanjutnya di sini ada prinsip yang kedua, ada prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama ada pelayanan bimbingan konseling diberikan kepada semua siswa. Jadi pelayanan bimbingan konseling ini tidak untuk siswa yang terkena masalah, tetapi untuk semua siswa yang tidak mempunyai masalah juga harus diberikan bimbingan konseling. Yang selanjutnya ada kriteria mengatur pelayanan bimbingan konseling pada siswa. Selanjutnya ada program pemberian bimbingan konseling harus berpusat pada siswa. Selanjutnya ada pelayanan bimbingan konseling di sekolah harus memenuhi kebutuhan siswa yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada keputusan akhir proses bimbingan konseling dibentuk oleh siswa itu sendiri. Nah, maksudnya di sini bagaimana siswa tersebut dalam menghadapi atau setelahnya dia mendapatkan bimbingan dari konselor tersebut, bagaimana akhir keputusan dia, apakah dia sudah berubah atau masih saja sama masalahnya. Selanjutnya, siswa yang telah memperoleh bimbingan secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Dan yang ketiga di sini ada prinsip khusus yang berhubungan dengan konselor. Yang pertama, konselor juga memiliki prinsip harus melakukan tugasnya sesuai kemampuannya masing-masing. Yang selanjutnya ada konselor di sekolah harus dipilih berdasarkan kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya. Nah, di sini konselor itu tidak sembarang orang dipilih untuk menjadi konselor. Jadi harus dari sarjana bimbingan konseling itu sendiri, bukan dari sarjana FKIP atau lainnya. Selanjutnya ada sebagai tuntutan. Konselor senantiasa berusaha mengembangkan diri dalam keahliannya melalui berbagai kegiatan. Selanjutnya ada konselor harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang siswa itu sendiri. Yaitu maksudnya di sini konselor harus menjaga rahasia. Tidak boleh bercerita misalnya kepada temannya ataupun keluarganya. Ini disimpan dalam dirinya sendiri. Tidak boleh diberitahu kepada siapapun tentang rahasia siswa tersebut. Yang selanjutnya ada konselor dalam melaksanakan tugasnya hendaknya mempergunakan berbagai metode yang tepat. Selanjutnya ada prinsip yang keempat, ada prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan konseling. Yang pertama ada bimbingan dan konseling pelaksanaannya secara sistematis dan keberlanjutan sampai siswa itu sendiri berhasil dalam mengatasi masalahnya. Yang selanjutnya ada pelaksanaan BK harus ada kartu pribadi setiap siswa. Selanjutnya ada bimbingan konseling dilaksanakan dalam situasi individu maupun kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode dipergunakan dalam memecahkan masalah yang terkait. Nah, di sini maksudnya bimbingan konseling ini bisa dilaksanakan secara kelompok. Maksudnya ada masalah yang sama dalam siswa itu sendiri. Nah, itu bisa dilakukan secara berkelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum.